Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mahir Show. Saya Izudin, pembawa acara di The Mahir Show. The Mahir Show kembali lagi untuk menghadirkan bintang tamu yang sangat spektakuler untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai hal. Inilah The Mahir Show untuk Anda. Nah, di episode eksklusif kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik nih, yaitu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh yang baru, yaitu Bapak Badrus Soleh MA PhD dan Ibu Anis Fuada Badrus istri Bapak Atase. Ya, selamat datang Pak Bu di Sekolah Indonesia Makkah. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Sekolah Indonesia Makkah, Bu. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Izudin dari kelas 12 IPA. Kami dari program tim The Mahir Show, salah satu program di SIM TV, Bu. Nah, sebelum itu ini sebagai sebuah kehormatan besar bagi kami untuk bisa mewawancari Bapak Ibu di Sekolah Indonesia Makkah sekarang juga. Nah, untuk Bapak nih, gimana kesan Bapak bisa bertemu dengan guru-guru Sekolah Indonesia Makkah, Pak? Ya, terima kasih Mas Izu atas pertanyaan. Kami merasa sangat terhormat, ya, sangat tersanjung atas penerimaan yang hangat dari Bapak Ibu guru, dan ini menjadi ke visi dan misi kami untuk bagaimana ketika hadir di sini menjadi bagian dari upaya memajukan pendidikan Indonesia. Dan kami lihat dalam pertemuan hari ini ternyata seirama, artinya Bapak Ibu guru yang sudah sukses sebelumnya memajukan bahkan prestasi siswa-siswi dari Sekolah Indonesia Makkah luar biasa. Dan harapan kami setelah pertemuan hari ini bisa dijaga dan semoga bisa dimajukan bersama. Dan ini menjadi doa dan mimpi kita bersama untuk memberi kesempatan pendidikan anak-anak Indonesia yang cemerlang dan berkualitas serta bisa berkompetisi baik di level provinsi antar Sekolah Indonesia luar negeri maupun nasional dan internasional. Ya, amin. Semoga Sekolah Indonesia Makkah terus jaya. Ya, nah, untuk Ibu, Bu, Ibu gimana perasaan Ibu setelah mendengar kabar bahwa Bapak sudah ditugaskan ke Arab Saudi, Bu? Terima kasih Mas Izu, sebuah anugerah bagi kami berdua. Pertama, ini merupakan pertama kalinya kami datang ke Saudi. Dan yang kedua, tidak hanya untuk datang beberapa hari saja, tapi untuk bertugas di sini. Sebuah anugerah yang luar biasa yang diumumkan pada pandemi COVID-19. Jadi meskipun dalam masa pandemi kami mendapatkan salah satu keberkahan itu. Jadi kami bahagia dan bersyukur, semoga bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Saudi Arabia, khususnya saat ini Sekolah Indonesia Makkah, ya. Semoga kedatangan Bapak dan Ibu bisa bermanfaat bagi Sekolah Indonesia Makkah, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Ibu lagi, Bu, kira-kira selama sudah datang di Arab Saudi ini sudah nyoba makanan apa aja, Bu? Terus juga kita ngomongin culture shock nih, karena kan biasanya kalau orang dari Indonesia datang ke Arab Saudi kenal budaya baru nih, itu kira-kira culture shocknya gimana, Bu? Oke. Kalau untuk makanan, tadi kita sudah sempat berbincang ya, lidah saya ini lidah Indonesia sekali, jadi belum terbiasa dengan makanan yang ada di Saudi, ya, khususnya makanan Timur Tengah. Jadi pertama kali datang kami disiapkan roti pagi-pagi, ya. Dan saya mencoba sedikit saja menunggu makan siang karena makan siang itu ada nasi dan juga makanan Indonesia. Yang kedua, terkait budaya, alhamdulillah sampai saat ini bisa mengikuti budaya yang ada di sini, ya, meskipun belum kenal banyak, bertemu dengan teman-teman dari Indonesia di Saudi,
itu menjadikan nuansa kehidupan baru kita di Saudi itu nggak jauh berbeda sebenarnya Mas Izu dengan yang ada di Indonesia. Tapi yang utama dan awal waktu itu adalah perbedaan waktu yang tadi sempat kita obrolkan sebelumnya. Karena Indonesia berbeda 4 jam sehingga kita yang harus menyesuaikan waktu yang ada di Indonesia gitu. Iya, khususnya siswa-siswi sekolah Indonesia Makkah yang ikut lomba di Indonesia, Bu. Karena saya sendiri pernah ngalamin seperti tahun kemarin saya pernah ikut LDBI, Bu, lomba debat bahasa Indonesia. Tahun ini saya ikut NSDC atau National School Debate Competition. Nah, itu kan di Indonesia mulai jam 9 pagi, Bu. Nah, di sini itu kan beda 4 jam, jadinya jam 5 pagi. Jadi adzan subuh, sholat langsung mesti satu keluar. Nah itu saya panik, Bu. Waduh, sholat langsung mulai nih gitu. Nah itu benar-benar saya ngerasain itu dan benar-benar kadang agak meresahkan juga ya. Cuman ya mau gimana lagi, itu namanya juga lomba dan kita harus profesional. Nah itu dia. Nah tadi Bapak sempat nyebut visi misi sedikit dan juga di bawah tadi di pertemuan dengan guru-guru sekolah Indonesia Makkah. Nah Pak bisa dijelaskan lagi visi misi Bapak khususnya sekolah Indonesia Makkah ini Pak untuk penonton-penonton di rumah mungkin yang belum tahu Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang menarik dari Mas Izu bahwa visi misi kami untuk hadir di sini bersama Bapak Ibu guru dan putra putri siswa belajar adalah memajukan pendidikan Indonesia yang berkualitas serta kompetitif dan bisa memberi perlindungan bagi semua warga Indonesia yang ada di Saudi Arabia untuk bisa mentas ya, bisa selesai sekolahnya mulai dari level PAUD sampai SMA. Nah, untuk memajukan itu tentu saja kami perlu kerjasama ya, sinergi, koordinasi serta komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru maupun dengan orang tua dan siswa. Nah kebetulan untuk perlindungan serta peningkatan kualitas tersebut untuk tahun ini sudah disahkan Mas Izu ya, sudah disahkan selain siswa-siswi warga negara Indonesia di Mekah, di sekitar Mekah, sekitar Riyadh dan sekitar Jeddah, juga mereka bisa ikut Mas Izu, bisa ikut sekolah Indonesia secara daring, namanya pembelajaran jarak jauh. Kebetulan tahun ini sudah diresmikan dan dipusatkan di Riyadh. Saat ini sudah ada 80 siswa, Mas Izu, dan 80 siswa itu tidak hanya dari Saudi Arabia, juga masyarakat Indonesia yang ada di Qatar, yang ada di Pakistan, yang ada di Afrika, dan itu membanggakan sekali. Artinya warga Indonesia Saudi kita di sini sudah bisa melayani WNI di seluruh dunia, khususnya di wilayah sekitar Timur Tengah. Baik Pak, semoga visi misi Bapak yang sudah ditentukan semoga berjalan dengan lancar, khususnya di Sekolah Indonesia Makkah semoga terus maju karena saya sendiri pengen banget nih Pak, Sekolah Indonesia Makkah tuh benar-benar maju banget seperti bisa berkompetisi di tingkat nasional seperti yang Bapak tadi bilang dan internasional juga. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, mungkin kita ngomongin tentang vlogs atau Festival Lomba Olimpiade Kreasi Siswa. Itu kan sudah dimulai tahun 2018. Saya sempat ikut juga Pak. Waktu itu saya ikut Cerdas Cermat. Di tahun selanjutnya itu saya kelas 9 sempat ikut Olimpiade Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya saya ikut storytelling. Nah, kira-kira di tahun ini di 2021 vlogs itu gimana Pak? Atau bisa disebut spoilernya vlogs Pak? Gimana Pak? Terima kasih Mas Izu. Saya kira pertanyaan yang menarik khususnya bagi siswa-siswi yang mau ikut ya, mau ikut vlogs. Karena kan sebelumnya Pak Ivan kan sempat ngasih tahu, Izudin nanti ada atas lo, ntar tanyain. Dan teman-teman saya juga sempat nanya gitu, Din, tanyain dong tentang vlogs. Karena teman-teman saya 2 itu sempat ngomongin tentang vlogs, kayak ntar ikut lomba apa gitu, matematika gimana nih gitu. Nah, mendengar dari antusiasme siswa itu juga menggembirakan ya, Bu Anis ya. Artinya kita harapkan vlogs tahun ini yang akan dilaksanakan antara Oktober atau November, mohon sabar menunggu, akan dilaksanakan secara luring dan daring. Artinya para siswa bisa ikut terlibat partisipasi dalam vlogs ini meskipun tidak harus ke Riyadh. Kebetulan dipusatkan di Riyadh saat ini,
tadi kita berbincang sama Pak Mubarak sama Pak Ivan, perwakilan dari masing-masing sekolah khususnya dari Mekah dan Jeddah terbatas. Mungkin yang akan diberangkatkan ke Riyadh terbatas karena kita dibatasi maksimal 50 orang di satu ruangan dalam masa pandemi ini. Tapi itu mohon jangan surut semangat karena para siswa bisa ikut lomba vlogs secara daring. Artinya nanti kami belum tahu ya, kebetulan proposal baru selesai kemarin dan gambarannya barangkali kurang lebih seperti lomba-lomba tingkat nasional kemarin kita akan lombakan lagi di vlogs. Plus ada tahfidz, plus ada berapa yang nilai-nilai Saudinya ada. Jadi itu sangat menggembirakan dan senang sekali jika Bapak Ibu guru serta siswa dari SIM bersemangat untuk ikut vlogs dan welcome to 2021 dalam vlogs tahun ini. Semoga ini tahun akhir pandemi dan tahun depan bisa lebih disemangatkan. Tapi salah satu dari upaya kita adalah semoga siswa-siswi dari SIM jadi juara vlogs tahun ini. Semoga. Dan bisa tahun depan jadi tuan rumah ya. Amin. Insya Allah. Tapi apapun juara atau tidak, partisipasi serta semangat untuk ikut vlogs adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami, bagi kita untuk bagaimana berlomba ini tidak hanya kompetisi kan gitu ya, Mas Isu ya. Betul. Bagian dari interaksi antar siswa, antar guru dan komunikasi itu insya Allah akan bisa membentuk proses pembelajaran yang sangat baik. Ya, baik itu dia penonton-penonton. Tadi ada sedikit spoiler untuk vlogs tahun 2021 langsung dari atas pendidikannya langsung. Nah, jadi bagi kalian siswa-siswi dan teman-teman dari Sekolah Indonesia Makkah, mulai disiapkan dari sekarang. Mungkin ada yang mau ikut Olimpiade IPA, silakan kalian belajar dari kelas 7, 8, 9, atau mungkin ada yang mau ikut Olimpiade Matematika nih. Kalian bisa ulangi dari pelajaran kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak. Kira-kira apa harapan Bapak untuk Sekolah Indonesia Makkah? Ya, Bu Ani sering cerita tentang apa ya, kota suci ya. Sekolah Indonesia Makkah adalah sekolah yang ada di kota suci. Artinya sempat kita mendengarkan dari Bapak Ibu guru ketika siswa-siswi mau lomba doa diucapkan, dilantunkan di sekitar Ka'bah gitu. Nah, sebagai sebagai sekolah di kota suci, SIM punya nilai yang jauh lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah lain. Harapan kita adalah agar putra-putri yang serta Bapak Ibu guru yang di SIM agar terus bersemangat ya. Terus bersemangat untuk memajukan pendidikan yang berkualitas di SIM dan kita insya Allah akan bersinergi untuk yang tadi Mas Izu sebut ya, menciptakan sekolah yang berkualitas serta siswa-siswi yang berani, mampu dan aktif dalam tidak hanya dalam belajar di sekolah tapi juga menunjukkan diri sebagai siswa-siswi yang potensial dan kompetitif baik di level provinsi, di level nasional, di level provinsi maupun internasional. Kami juga mendengar bahwa ada siswa-siswi yang ikut lomba di tingkat Asia, ya kan? Dan juara juga. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang baru kami dengarnya dan insya Allah tadi komunikasikan dengan Bapak Ibu guru di sini agar para siswa-siswi akan dibawa ke level internasional. Dan silakan siap-siap. Kami juga akan mendampingi untuk kesiapan siswa-siswi SIM yang luar biasa dan semakin berani ke depan untuk menunjukkan diri bahwa Anda adalah bisa, Anda adalah masa depan bangsa Indonesia. Baik Pak Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Sekolah Indonesia Makkah sekaligus di program The Mahir Show kali ini Bu. Sering-sering kesini ya Bu. Insya Allah, terima kasih banyak. Biar teman-teman Sekolah Indonesia Makkah yang lainnya biar semakin kenal sama Bapak Ibu di sini juga. Amin. Baik teman-teman, itu saja episode eksklusif kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.